Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan orang yang kaya dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian datang orang yang miskin menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi reaksi si orang kaya tadi menganggap remeh kedatangan si orang miskin tadi. Tanpa disadari si orang kaya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa reaksi si orang kaya. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur si orang kaya tadi. Wahai sahabatku, kenapa reaksimu sebegitunya dengan datangnya orang yang kau anggap di bawahmu? Lantas si orang kaya tadi terdiam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kembali bertanya, apakah kau takut dengan datangnya dia dekat denganmu akan luntur kekayaanmu? Apakah kau takut dengan dia datang kepadamu, apa yang kau anggap hebat dalam dirimu akan berpindah ke dia? Makin diam dia. Terakhir kata Rasul, apakah kau takut kotoran yang ada di dalam baju si orang yang kau anggap miskin tadi akan berpindah kepadamu? Makin diam si orang kaya tadi. Lantas si orang kaya tadi mengaku salah. Dia mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya saat ini aku lagi dalam musibah apa kata Rasul? Dibisiki oleh iblis dengan kekayaan yang aku miliki. Lantas Rasul mengatakan, apa yang harus kau lakukan wahai sahabat? Ditanya balik ke sahabat tadi. Lantas sahabat tadi balik bertanya, apa yang sebaiknya yang aku lakukan wahai Rasul? Rasul pun terdiam dan semuanya diam. Lantas si orang kaya tadi untuk menebus rasa bersalahnya, dahlah Rasul, karena aku bersalah, sebahagian hartaku kuserahkan sama orang yang kuanggap miskin tadi. Lantas si orang miskin ditanya Rasul, wahai sahabatku, maukah kau menerima maaf, ucapan maaf, dan menerima sebagian harta yang dimiliki oleh orang kaya tersebut? Si orang yang miskin tadi mengatakan, aku tidak mau ya Rasul. Kenapa kau tidak mau? Aku nanti tidak mau seperti dia. Kalaupun seandainya aku kaya, nanti setan mudah untuk membisikiku untuk merasa melakukan sesuatu yang lebih hebat. Intinya, kadang apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sama kita itu membuat kita menjadi seolah-olah merasa manusia super dalam dunia. Waktu kita muda, kita mungkin merasa kuat dengan segala sesuatunya. Ya. Puasa sekarang kalah kumpulan dulu 40 aman lagi sekarang. Ya. Tak ada palang ngapu ini kalau puasa sebulan ini. Insyaallah termuka jumpunya lagi kira-kira begitu. Kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki saat ini, tanpa kita sadari semua yang diberikan Allah ini semuanya bisa saja diambil Allah seketika. Tidak ada yang bisa tahu apapun bentuknya, tapi kalau sudah Allah mengambil, ya siapapun tidak ada bisa menahan-nahan. Dalam bentuk apapun saat ini yang harus kita syukuri kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan sama kita. Pertama, kita masih bisa enak beribadah, terutama di kota Tanjung Balai. Walaupun hal-hal yang tidak kita inginkan ada terjadi, tapi saat ini kita semua hanya makhluk Allah yang sedang ditutup Allah aib kita masing-masing. Jadi jangan kita dalam dunia ini seolah-olah menjadi wakil Tuhan, wakil Allah dalam dunia ini untuk mengatakan si dia ini salah, dia ini salah. Semuanya itu pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala sesuai dengan apa yang dia dapatkan dalam dunia. Ya kan? Kalau dia kaya dengan kekayaannya banyak, pohon pokok kalaponya banyak, ya sebiji batang pokok kalaponya itu nanti dia tanggung jawabkan. Kalau dia pejabat, ya sesuai dengan apa yang dia pegang dalam dunia ini. Dan nanti di hadapan Allah semuanya itu akan berbicara. Kata Allah dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Semuanya akan berbicara dengan apa yang sudah kita kerjakan dalam dunia ini. Makanya saat ini kita hanya manusia yang beruntung yang masih Allah tutup aib kita, ya, yang masih Allah tutup aib kita. Siapapun kita ni pasti punya aib. Ada manusia yang tak punya aib, coba tunjuk tangan dulu. Biar belajar saya sama dia, macam mana caranya supaya tak punya aib. Kita ni punya aib semua. Saat ini kita masih ditutup Allah aib kita. Makanya kita diajarkan selalu berdoa, Allahumma tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta. Kita minta kepada Allah supaya jangan dibukakan aib yang kita miliki saat ini sampai dengan akhir hayat kita nanti. Inti dari apa yang dilakukan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW, jangan pernah kita menunjukkan kehebatan kita walaupun kita betul-betul hebat. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menunjukkan itu kepada kita. Dan kadang-kadang sudah ditunjukkan Allah pun kita masih enggan untuk ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis hanya gara-gara kesombongan yang dia miliki, dia keluar dari yang namanya surga. Kita belum masuk surga, ya, masih mengharapkan dimasukkan Allah ke dalam surga. Sombong kita lebih parah dari iblis, ya, sombong kita lebih parah dari iblis. Jadi apakah kita layak kita anggap kita manusia yang hebat? Iblis satu kesalahan kepada dia, satu kesalahan yang dia miliki, Allah keluarkan dia dari dalam surga. Kita dengan kesalahan, dengan dosa yang kita buat, kira-kira udah pantas kita masuk ke dalam surga. Gitulah bertanyulah dalam diri masing-masing. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan, dengan ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Dan jangan pernah mengukur ibadah orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah level ibadah kita. Ada satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seseorang keluar dari katakanlah diskotik, begitu pulang dia melangkah meninggal, apakah dia syahid? Kalau saya ditanyanya, wallahu a'lam, saya bilang bisa saja syahid. Kenapa saya bilang begitu? Bisa saja pas dia menyupi walaupun mabuk, dia beristighfar di sini. Pada saat itu Allah ampunkan dosanya. Siapa yang bisa tahu itu? Dan bisa saja kalau mabuk, namanya mabuk, mana boleh bisa. Logikanya memang begitu. Tapi kita tidak berhak menghukum dia seolah-olah kita diwakilkan Tuhan untuk seolah-olah dia jadi penghuni neraka. Kalau kita sendiri pun pasti bakal masuk api neraka. Ada yang bilang kita masuk surga, kepada ibu? Ada? Tak ada banyak. Kalau kita sendiri pun belum yakin dengan ibadah ini bakal diterima Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan sampai pada akhirnya. Dan apapun yang terjadi dengan Tanjung Balai ini, jangan malah kita hendak bersama bola. Ya, jangan malah. Udah itu. Yang salah itu ya salah, ya ada hukuman masing-masing dalam dunia ini. Jangan malah tak sangko aja. Tak sangko seolah-olah dia udah tak tahu atau buat tak tahu atau mengilu-ilukan. Jadi jangan pada itu, udah biasa saja. Semua proses itu akan ada jalannya dan kita ikuti saja udah. Walaupun ada besok siapa yang tak angkut lagi, udah kita tengok abah tak angkut bapak tak udah. Ya, udah kita doakan mudah-mudahan untuk sehat-sehat, elok-elok udah. Jangan pada dia jangan cocoknya itu mampuslah joli minum semua ini dibilangkannya seolah-olah dia yang sudah merasa hebat. Jangan kita hukum manusia kalau tidak ada hak kita untuk menghukum
manusia. Allah Subhanahu wa taala saja pun bilang, seandainya pun dosa manusia sampai ke langit, ketika dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dia dosa dia. Jadi kita pula sosok hebat dalam dunia ini. Jadi intinya kita banyak beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, dan mudah-mudahan kita akan masukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.